Terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa, mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Eni Saragih, hari ini akan menghadapi sidang vonis kasus suap dan gratifikasi terkait proyek PLTU Riau I. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Gabriela Gata dan juru kamera Amin Subarkah dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Gabriela. Apakah sidang sudah dimulai dan rencananya kalau belum dimulai jam berapa sidang akan dimulai? Ya, selamat siang Gasi dan juga pemirsa. Jika sebelumnya sidang Eni Saragih selalu dimulai pada pukul 10 pagi, namun untuk hari ini sidang baru akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang nanti, di mana sampai saat ini juga kami masih belum menyaksikan adanya tanda-tanda kehadiran dari seluruh anggota atau peserta persidangan, baik dari jaksa penuntut umum sendiri maupun juga dari pihak terdakwa Eni Saragih beserta dengan kuasa hukumnya. Dan agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Setelah sebelumnya sidang yang diadakan pada tanggal 6 Februari 2019 lalu, ini merupakan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, di mana pada sidang tersebut jaksa menuntut Eni untuk menjalani hukuman penjara selama 8 tahun dan juga denda sebesar 300 juta rupiah atau subsidiar dengan hukuman penjara selama 4 bulan. Kemudian jaksa juga menuntut Eni untuk mengembalikan uang sebesar 10,3 miliar rupiah dan juga 40.000 dolar Singapura kepada KPK. Menurut KPK, tuntutan yang diberikan kepada Eni ini merupakan tuntutan yang sudah mempertimbangkan sikap kooperatif Eni selama menjalani proses persidangan. Dan menurut KPK, Eni dapat dituntut dengan hukuman maksimal selama 20 tahun, namun jaksa hanya menuntut kurang dari setengah hukuman maksimal tersebut. Selain itu, KPK dalam membuat tuntutannya atau jaksa penuntut umum dalam hal ini dalam membuat tuntutannya sudah mempertimbangkan sikap Eni yang sempat mengembalikan sejumlah uang kepada KPK selama proses persidangan maupun selama proses penanganan perkaranya ini berlangsung. Kemudian Eni Saragih diyakini oleh jaksa telah menerima uang sebesar 4,75 miliar rupiah dari pengusaha yang bernama Johannes B. Koco, di mana Johannes saat itu memberikan uang kepada Eni untuk menjamin agar proyek PLTU Riau I ini kemudian menjadi proyek miliknya. Dan kemudian uang yang diterima Eni ini diberikan kepada Partai Golkar yang merupakan partainya pada saat itu untuk keperluan pendanaan Munaslup Partai Golkar. Selain itu, jaksa juga meyakini bahwa Eni juga telah menerima uang sejumlah 5,6 miliar rupiah dan juga 40.000 dolar Singapura yang diterima dari sejumlah direktur dan juga pemilik perusahaan minyak dan gas. Yasih. Ya, Gabriela, sebelumnya pengacara Eni Saragih berharap bahwa hakim akan mengabulkan permohonan Eni Saragih sebagai justice kolaborator, bukan sebagai pelaku utama. Apa dasarnya? Seperti itu. Ya, Yasi dan juga pemirsa, dasar dari hal tersebut adalah Eni meyakini bahwa selama ini dirinya telah menjalani persidangan secara kooperatif, bahkan sudah membuka sejumlah fakta-fakta terkait dalam persidangan tersebut sehingga KPK dapat menemukan tersangka lainnya juga dengan lebih mudah. Pada sidang sebelumnya, yakni pada tanggal 19 Februari 2019, dalam agenda pembacaan pledoi, Eni menyatakan bahwa ia juga bukan merupakan pelaku utama dari kasus yang dilaluinya saat ini, dikarenakan pada saat itu Eni hanya melakukan perintah dari partainya saja, dalam hal ini adalah Partai Golkar. Eni mengaku pada saat itu Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto menyuruhnya untuk mengambil alih atau mengawal proyek PLTU Riau I. Selain itu, pihaknya juga mengaku terkejut dan juga kecewa atas tuntutan yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum terhadap dirinya dengan menuntutkan 8 tahun penjara beserta denda-denda yang lainnya. Kemudian apa yang nantinya akan menjadi putusan oleh majelis hakim dan juga apakah kemudian pihak dari Eni akan mengajukan banding, kami masih akan terus mengikuti persidangan yang akan dijalankan pada pukul 1 siang nanti.